dari SMP PGRI 01 Karangposo, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Malang, Jawa Timur. Berikut kegiatan aksi nyata saya, modul 1.4 disiplin positif. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh.
dari guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Saya lanjutkan. Ini adalah visi penggerak dan terakhir di modul 1 ini dari keempat modul tadi. Lanjut. Ini sedikit review kita ke modul yang 1 Jadi sesuai dengan zamannya anak, mungkin kalau zaman dulu dengan zaman sekarang cara kita mendidik anak jelas berbeda. Sehingga dan saya mohon maaf kalau ada salah kata dan perkataan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan waktu yang sudah diberikan di awal ajaran semester kedua ini. Izinkan saya melakukan diskriminasi modul modul 1 budaya positif. Salam Bapak Guru hebat. Ini adalah goyang dari penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi dari semboyan ini, dari saya mulai pertama kali tergerak ingin mengikuti itu disebut untuk bergerak dan menggerakkan. Nah, menggerakkannya dalam tanda kutip ini yang menggerakkan dari teman-teman khususnya di sekolah asal dari guru bergerak Indonesia maju. Saya lanjutkan. Nah, ini tujuan saya yang datang ini adalah bergerak mandiri, membuat webinar atau semacam disebutkan seperti ini atau grup sharing. Ini kita akan sharing bersama-sama dengan apa yang nanti sudah saya pelajari kurang lebih 2 bulan berjalan ini. Jadi menyampaikan membaca dari pengalaman konsep inti dari modul budaya serta pemahaman mengenai konsep inti dari modul budaya positif ini. Ini saya screenshot dari mobil 1.4 yang selanjutnya seharusnya apa yang saya sampaikan nanti kurang lebih ada pada dengan hasil jadi nanti kita kondisikan sesuai dengan apa yang akan kita laksanakan hari ini. Oke, rencana yang akan saya lakukan akan dilakukan diawali dari berbagai ini. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka belajar akan mendapatkan hukuman dan cenderung dia juga melakukan diri sendiri. Tujuannya yang pertama menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah, meyakini nilai-nilai kebajikan radikal. Yang kedua, menumbuhkan karakter yang selama ini kita laksanakan baik waktu P5 yaitu karakter profil pelajar Pancasila. Dalam murid selalu melakukan budaya positif. Yang ketiga, membagikan pemahaman, pengalaman dan juga penerapannya kepada rekan-rekan guru
selalu ditandatangani dan dipasang di dinding kelas masing-masing. Yang keempat, itu memantau, mengevaluasi refleksi kegiatan kelas yang telah dibuat bersama. Salah satunya ini membentuk kegiatan kelas, nanti hasilnya ditempel di dinding kelas dan perubahan positif. Yang kedua, murid mengaplikasikan nilai kebajikan universal yang berdasarkan profil pelajaran Pancasila secara standar dan konstitusi. Ini dukungan yang menunjukkan kepada semua pihak warga sekolah, khususnya mulai dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid, orang tua, tentang motivasi sarana-prasarana yang dibutuhkan. Kita dari kita menginginkan akan materi. Saya sudah menyelesaikan 4 modul. Yang pertama ini tentang filosofi dan dewasa. Yang kedua adalah nilai peran guru penggerak. Dan ketiga ini adalah visi guru penggerak. Dan terakhir di modul 1 ini yaitu budaya positif yang harapannya bisa meningkatkan merdeka belajar dan meningkatkan profil belajar Pancasila. Jadi goalnya dari modul 1 ini ada keempat ini. Selanjutnya ini komisi atas materi dari merdeka belajar meliputi 4 modul tadi. Lanjut. Ini sedikit review kita ke modul yang 1 intinya ini yang sejalan dengan siaga dewasa itu bahwa menuntun sebenarnya kita dulu menuntun segala proses kepada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai anggota masyarakat. Siaga dewasa ini juga menegaskan bahwa pendidikan hanya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi sesuai dengan zamannya anak, kita tahu zaman dulu dengan zaman sekarang cara kita mendidik anak jelas berbeda. Sehingga ini kalau di bidang pendidikan tidak bersifat statis itu tidak, jadi melainkan pendidikan itu sifatnya dinamis, selalu berubah sesuai dengan zamannya. Nah, di juga benar bahwa guru harusnya menambah pada murid, maksudnya bukan menambah dalam menyembah-nyembah ya. Intinya kita melakukan pendidikan berpusat pada murid, di mana guru harus mengetahui kebutuhan bakatnya anak-anak dan juga mampu memberikan pembelajaran yang bermanfaat. Kita ke nilai dan peran guru penggerak. Untuk nilai dan peran guru penggerak ini ada 5. Jadi diharapkan ini guru penggerak ini memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, refleksif ini selalu melakukan pembelajaran, kita evaluasi refleksi dan mana yang sudah kita pelajari, melakukan kolaborasi tidak hanya kolaborasi anak-anak, guru pun perlu berkolaborasi bersama teman-teman sejawat dan inovatif menciptakan sesuatu mungkin yang bisa menjadi pembelajaran bersama. Ini peran guru yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan pada murid dan menggunakan aktivitas praktis. Di visi guru penggerak ini mewujudkan perubahan dengan langkah-langkah, yaitu menggunakan pendekatan inquiry agresiatif dan taman budget. Kita lihat di sini budget ini singkatan, jadi akronim kata-kata B-nya itu buat pernyataan, A-nya ambil pelajaran, B-nya dari slip jabatan di sana, dan yang terakhir atur eksekusi. Ini di modul ini saya sudah coba kasih nyata bikin budget ini. Mungkin yang pernah lihat kasih nyata tentang budget ini sudah saya share beberapa bulan lalu di channel YouTube-nya saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
melalui serangan riset ini, dosen ini akhirnya menyimpulkan ada 5 posisi kontrol dan tadi. Jadi intinya ini, apakah sudah efektif, sudah berpusat, sudah pendekatan, atau sudah membandingkan murid? Nah, ini tandanya ada di sini. Selanjutnya, ada seorang murid yang melanggar suatu peraturan sekolah. Selanjutnya ada dialog antara seorang guru dan murid tersebut tentang bagaimana murid itu menjalankan disiplin dengan menggunakan 5 posisi kontrol. Adil yang terlambat hadir di sekolah. Nah, ini pertama, posisi kontrol yang pertama, pendukung. Yang pertama, orang-orang yang berdampak seperti senantiasa biasanya mengatakan di sekolah memerlukan sisi masalah yang dapat lebih menekan lebih dalam lagi. Guru yang terlalu sibuk akan berkata patuhi peraturan atau awas kata semua nilainya kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu dan terakhir selesai. Jadi ini berakhir di sebenarnya percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa belajar, yaitu dengan cara ini. Ini posisi yang pertama. Jadi intinya patuhi aturan saya, awas, intinya seperti itu. Karena ini mendukung, nadanya biasanya nada tinggi ya. Bahasa tubuhnya, matanya mencicil kayak punya angsuran. Ya kayak punya angsuran. Mata melotot, jarinya apalagi yang menuju dan balik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu dapat terlambat. Kapan bisa dapat tepat waktu? Ini contohnya, contoh yang nomor 1 kategori. Bagaimana perasaan jika guru bicara seperti itu? Kemungkinan murid marah dan agresif. Bisa jadi murid tersebut akan coret-coret bukunya atau dibaca-bacanya. Lebih buruk lagi, mangkal sama gurunya dan apa yang terjadi. Itu berarti dikembali. Sebagai pelajaran. Oke, kita ke posisi yang kedua. Posisi yang kedua ini membuat merasa bersalah. Biasanya ciri-cirinya kata-katanya ini. Ibu saya kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak bilang, berapa kali ibu bilang harus memerintahkan kamu? Berapa kali? Gimana coba? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu seperti ini. Nah, di posisi ini berarti kita jadi mereka merasa tidak berharga. Terus mengecewakan orang yang disayangi, gitu ya. Jadi posisi ini sebenarnya yang membuat dia jadi bersalah. Sekarang kita lihat anaknya bagaimana. Nah, kalau ada bahasa tubuhnya orang yang nomor 2 ini, posisi nomor 2, biasanya nadanya melemah. Lalu ini bahasa tubuhnya itu mendekati anak dan juga lesu. Kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan lambat lagi. Kenapa? Kamu senang sekali ya dengan orang itu? Ibu benar-benar kecewa sekali dengan kamu. Nah, hasilnya ini murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapaknya. Ini pertama merasa menjadi orang yang gagal. Sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini juga berbahaya. Sikap menghukum ini karena lebih bahaya daripada menghukum. Karena emosi yang pertama dapat berlalu menahan rasa sehingga tidak tertutup dalam seperti guru hukum, di mana bisa mengeluarkan
posisi teman itu bila satu guru itu tidak membantu maka guru akan kecewa dan marah. Saya pikir bapak dan ibu saya guru merasa dikecewakan. Tidak mau lagi berusaha. Ini juga posisi teman juga berbahaya. Kalau di sini kata-katanya sebagai teman biasanya lama akan bercanda, merasa mata senyum dan sebagainya. Biasanya kata-katanya gini, ayo Adi, bagaimana sih kamu? Mana kamu sudah jadi ke bapak? Bukan? Jadi sudah akan terlambat lagi. Jadi jadinya ya sudah ke bapak, sana jadi ini positifnya murid akan senang, tapi sisi negatifnya jadi tergantung sama guru tersebut. Tidak ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru. Tapi kalau tidak ada, belum tentu perlakuannya jadi sama. Kita cek ke posisi nomor 4, yaitu pemantau. Kalau pemantau ini artinya mengawasi. Pada saat mengawasi, kita sebagai bertanggung jawab atas perilaku orang lain yang kita awasi. Peraturan apa yang kamu lakukan? Kita ambil bagaimana ini? Kopinya dibayar. Saya cek dulu. Kopinya biar kelihatan. Biar nggak ngantuk. Kalau pemantau ini biasanya yang ditanyakan adalah peraturan apa yang kamu lakukan saat kamu lakukan. Nah, yang terakhir ini adalah manajer. Manajer ini cirinya ini kembali ke keyakinan ulang. Apa yang telah kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia berbagi? Yang jawab anak itu sendiri. Jika kamu baiki, kita akan menunjukkan dirimu jadi apa? Apa rencana kamu selanjutnya? Sampai akhir dia akan kembali untuk menjadi yang lebih baik. Ini adalah contohnya. Kalau manajer seperti ini, dengan nada halus, bahasa tulis sepatu, kita tambah baik. Adi, apakah kamu mengetahui beberapa suatu lain? Apa jawab? Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan berani masalah ini? Jadi yang terlambat itu dikasih pertanyaan, bagaimana kamu akan berani masalah ini? Jawabannya, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengajar dan dapat tinggal. Apa? Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir bapakku sekolah? Tidak, Pak, saya bisa hadir bapakku. Baik, saya yakin kamu sebagai diri. Jadi tidak ada kata-kata seperti yang di posisi nomor 1, nomor 2, maupun nomor 3. Ini kelihatan ya. Kalau motivasinya dari dulu, motivasi eksternal itu ternyata posisi kontrol nomor 1, 2, 3, dan 4. Motivasi yang dari dalam diri sampai dia menemukan jawaban menjadi suatu disiplin positif atau menjadi positif itu dikontrol manajer. Jadi di sini gurunya itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau guru mengasih langsung, membuat bersama diri, selama menunjukkan dan sebagainya, teman dan sebagainya.
restitusi. Segitiga sama kakinya sama. Ini adalah proses untuk apa namanya di posisi kontrol yang menerima tadi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada posisi dan karakter yang lebih kuat. Yang pertama dari segi restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitas. Nanti kalimatnya seperti apa dari bawah. Validasi tindakan yang salah, menanyakan tapi kesalahannya di mana, dan menanyakan keyakinan yang menunjukkan budaya prosedur. Kita cari yang pertama, menanyakan keyakinan. Jadi setelah melakukan kesalahan, kita tanyakan keyakinan yang dasar seperti apa. Jadi yang pertama intinya kita bikin kesepakatan atau keyakinan di ini. Kalau sudah dibuat pada minggu ini, selanjutnya kita bisa melakukan ini. Jadi dia restitusi yang pertama, menanyakan keyakinan apa yang dilakukan. Kamu ini jadi orang seperti apa? Yang pertama. Yang kedua, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya memang melakukan ini. Yang ketiganya adalah validasi tindakan yang salah. Namun tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nanti ini ada beberapa trik yang bisa dipakai. Jadi tadi kalau pakai yang pertama tadi menstabilkan identitas, validasi keyakinan, yang kedua penerapan segitiga restitusi. Masalah guru berperan sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Mohon bantuan, mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Nanti kita
Ruang pertemuan besar semuanya lagi. R pertemuan gede-gede, ada spasinya. Nah iya tapi ini diskusinya kita berkolaborasi sama-sama, kita cari jauhnya bersama-sama. Ada 4 kasus, kita diskusi kasus yang pertama guru matematika yang selatan sudah diteliti. Yang sudah dijalankan oleh Bu Santi itu kira-kira restitusi apa? Kan ada 3 lagi. Ada 3 lagi. Saya kembali ke sini. Ini ya. Kalau ada 3 ini tinggal dipilih aja yang satu apa yang kedua apa yang ketiga. Kalau yang pertanyaan kedua, posisi kontrolnya yang diambil oleh Bu Penny itu termasuk yang apa? Apakah dia penghukum? Apa dia
sedikit perlu menguras kita berpikir dulu. Jadi sebelum melakukan tindakan apa kita butuh melakukan dengan menerapkan beberapa pertanyaan. Manajer menggunakan segitiga diskusi dalam menyelesaikan masalah 3 tahap. Yang pertama, kita menstabilkan dulu identitas validasi tindakannya salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab, keterkaitan antara materi budaya positif dan juga 3 materi sebelumnya, yaitu menjalankan budaya di sekolah yang akan memudahkan dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi belajar dewasa, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntut tumbuh atau hidupnya sesuai dengan program yang ada pada murid. Dengan melalui budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai-nilai yang diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif ini dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan juga dijalanikan bersama dengan merupakan salah satu perubahan yang signifikan sesuai dengan visi misinya, yaitu terbentuknya budaya positif agar dimulai sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visinya, membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi belajar dewasa dan profil pelajar Pancasila. Mungkin yang bisa kami sampaikan itu, saya mohon bantuan dukungan dan juga perubahan mungkin di semester awal semester genap ini nanti bisa membuat keyakinan kelas pun kalau kita sebagai guru makro kita mungkin kesepakatan dengan anak-anak juga di minggu pertama ini yang nanti akan kita laksanakan, mungkin bisa membuat jadi dia teknik di sini. Sekian, terima kasih, mohon maaf, salam guru bergerak menggerakkan. Guru bergerak Indonesia Maju. Mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puja Ayu Retno Andari dari SMP PGRI 1 Karangboso. Kami tadi bersama-sama sudah mengikuti diseminasi tentang modul 1.4, yaitu budaya positif. Setelah mengikutinya, kami mengambil kesimpulan bahwa yang selama ini sudah kami lakukan sebagai guru, yaitu posisi kontrol. Di sana ada pemberi hukuman, kemudian pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Semuanya sudah pernah kami lakukan, tetapi tidak maksimal. Mohon maaf, belum maksimal karena lebih cenderung sebagai pemberi hukuman. Mengapa demikian? Karena jika ada mindset bahwa anak jika tidak dihukum maka dia tidak menjadi sekolah. Tapi setelah mengikuti diskusi pada hari ini, akhirnya kami bisa mungkin akan melakukan sebuah perubahan bahwa siswa pun juga menginginkan mereka dianggap sebagai teman, dihargai. Kemudian kita buat sebuah keyakinan bahwa pendapat siswa pun harus kita dengar. Jadi mereka juga punya alasan, kita diskusikan masalahnya bersama-sama, kita pecahkan bersama-sama. Mungkin hal ini akan menjadi
sebuah masalah tentang hal-hal yang sudah mereka langgar, mungkin misalnya terlambat, ternyata penyebabnya tidak hanya malas, tetapi mungkin harus memperbaiki dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendapat pencerahan tentang materi modul 1.4 tentang budaya positif, banyak hal yang mengubah mindset dan pemahaman saya tentang budaya positif yang harus ditanamkan pada setiap siswa. Kalau sebelumnya saya pahami bahwa setiap kesalahan yang dilakukan siswa adalah harus menerima hukuman, maka setelah saya mendapatkan pencerahan materi budaya positif, maka siswa berhak untuk berusaha mencari solusi dalam menyelesaikan masalahnya dengan berbagai cara. Di antaranya mereka diberi kebebasan untuk membuat aturan atau berkomitmen dengan dirinya sendiri yang nantinya akan dilaksanakan oleh siswa sendiri secara bertanggung jawab dan diakui bersama dalam kelompok atau dalam kelas. Sehingga otomatis yang awalnya hukuman berdasarkan berpusat pada guru, maka sekarang dengan melibatkan siswa tentunya akan menuntut siswa akan jadi lebih baik. Begitu harapan